Bismillahirrahmanirrahim. Ada buku namanya Nahwal Islamil Haq. Nahwal Islam. Ini orang Mesir yang nulis. Saya terjemahkan tahun 95 ya. Nahwal Islamil Haq judulnya itu. Yang nulis itu insinyur. Mhandis. Ya, Abdul Aziz Al-Arusi namanya. Saya terjemahkan sebetulnya untuk mengimbangi Cak Nur waktu itu. Jadi saya serahkan sama dia, Cak Nur, ada buku lebih hebat dari ente nih. Kaget dia, lebih hebat dari saya ini. Iya, jangan merasa hebat sendiri, lebih hebat lagi. Dia insinyur tapi cinta dengan Islam. Oke. Jadi ya ditafsirkanlah Islam itu macam-macam menurut dia lah gitu kan. Jadi sampailah dia disampaikan dari itu Islam itu kan yang dimainkan itu kan kosakatanya. Jadi aslama, yuslimu, salima, yaslamu, main-main di situ kan. Ujung-ujungnya tadi al-Islam itu apa? Berserah diri. Al-khudu' wal inqiyad gitu kan. Atau al-khudu' wal istislam. Jadi kalau orang sudah dia tunduk, patuh, ya sudah benar itu. Agamanya apapun, ya sudah. Selamat lah pokoknya gitu kan. Iya. Iya, padahal maksudnya itu tunduk di situ bukan tunduk pribadinya, tunduk perilakunya itu dalam perintah agama. Iya kan? Maka di dalam agama kita kan ada namanya taklif. Taklif kan? Nah, kalau kita beribadat itu artinya kita melaksanakan taklif itu. Iya kan? Iya. Jadi di dalam buku-buku itu kan sering dimada summiyatit takalif ibadah. Kenapa? Li'anna al-mukallafin katanya ya'maluna wa yaf'aluna biha khadi'ina lillah mutadzallilina lahu. Tunduk dan patuh kepada Allah, namanya ibadat. Ya kan? Nah sekarang apa bedanya ibadat dengan Islam? Di situ dia masuk. Ya, jadi ibadat itu tunduk, Islam juga tunduk. Maka kalau orang itu sudah tunduk, sudah patuh, berarti dia kan sudah orang baik. Nah, masuklah di situ. Kalau dia sudah baik, perlu tidak sholat, perlu tidak zakat. Karena tujuannya agama itu kan membimbing orang itu supaya baik. Kalau nggak sholat ya nggak baik, nggak zakatnya nggak. Iya. Sementara sholat itu tujuannya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i. Dia sudah baik, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah mencuri, tidak pernah. Masih perlu sholat juga? Iya. Nah, situ masuknya situ. Cak Nur kan masuknya cara berpikirnya kan begitu itu. Ya, jadi berpikir kalau dikatakan agama itu sama, betul. Tapi sama menurut pandangan manusia. Tapi tidak sama dia pandangan Tuhan. Tidak sama. Inna dina indallahil Islam. Ya. Mengenai nama, ya nanti dilihat dalam Al-Quran itu kan, ayat terakhir surah Al-Hajj itu kan ada. Ya kan? Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum millata abikum Ibrahim. Huwa itu siapa itu? Huwa itu. Di situ yang menjadi perbedaan. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus shalah wa atuz zakata wa i'tasimu billahi wa maulakum. Jadi huwa sammakumul muslimin. Jadi di wakafnya di mana dia? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa. Ya Allah. Huwa siapa? Siapa? Jadi karena dekatnya di situ kan yang menyebut nama itu Islam Ibrahim. Ya kan? Padahal tidak, huwa itu Allah. Allah itu sudah menyebutkan bahwa agama itu sejak dulu sampai nanti itu adalah jadi dalam perspektif itu ya. Jadi muncullah istilah namanya fundamentalisme, radikalisme, terorisme,
liberalisme. Jadi kalau masih dalam bentuk pemikiran, masuk di situ liberalismenya, fundamentalismenya, radikalismenya. Tapi kalau sudah dalam bentuk gerakan, nah itu adalah terorisme. Ya, terorisme. Jadi apa kira-kira radikalisme dalam pemahaman keagamaan? Apa faktor-faktornya apa gitu? Yang menyebabkan seseorang itu berpaham dia secara radikal, secara liberal. Nah, liberal itu diartikan apa dia? Meninggalkan teks. Kalau meninggalkan teks, yang diajak bicaranya hanya akalnya. Ya kan? Akalnya yang jadi bicara, teksnya ditinggalkan. Nah, pertanyaannya, apa bedanya dengan aliran Mu'tazilah? Mu'tazilah itu kan akal duluan, teks nanti dulu. Ya kan? Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Najmuddin At-Tufi. Najmuddin At-Tufi kan, Hambali dia kan, 716 Hijriah. Jadi dia katakan akal itu di atas wahyu. Maka kalau disimpulkan dalam agama, setiap perintah, setiap larangan ada maslahatnya, maka maslahat itu di atas teks dia. Selama ada maslahat, itulah agama. Tidak ada maslahat, bukan agama namanya. Ya kan? Nah, dibentuk oleh pemikiran itu, dibuat kerangkanya oleh usuliyun. Ya, usuliyun. Jadi kalau kita ingin mengetahui maslahat, itu dhawabitnya apa kalau bahasa kita kan? Dhawabitnya apa? Karakteristiknya apa? Yang pertama, sukutus syari'. Sukutus syari'. Ya, sukutus syari' artinya kita tidak menemukan teks yang disebut nanti ada maslahah itu, ada mursalah, ada mu'tabaroh, ada mulghoh, itu kan? Jadi sukutus syari'. Ini sukutus syari' bukan berarti Allah itu lupa. Kalau Mu'tazilah katakan Allah tuh lupa dia. Ya, sama dengan kajian nasakh itu kan, Abu Muslim Al-Asfahani itu mengatakan Allah itu sendiri kan sudah alim, sudah hakim, sudah qadir, sudah khabir. Dia tahu bahwa hukum yang paling tepat itu B bukan A. Tapi kenapa harus melalui proses A dulu baru B? Itu berarti kan sia-sia. Berarti Allah menyalahi sifatnya sendiri. Itu cara berpikirnya itu kan. Secara logika benar juga itu. Ya, ada benarnya. Tapi dikatakan nasakh itu disyariatkan itu untuk memberitahu bahwa hukum yang pertama itu memberatkan umat. Kalau langsung dengan hukum yang kedua, maka tidak dirasakan. Yang pertama itu berat, yang kedua itu nanti dia kejar lagi. Kalau begitu, nasakh itu kan ada yang dulu, ada yang belakangan. Iya kan? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin mutarakhin anhu. Jadi ada yang dulu, ada yang belakangan. Coba dilihat. Kalau iddatul mutawaffa anha zawjuha, iddat orang wanita yang tinggal mati suaminya, berapa iddahnya? Arba'ata asyhur wa asyra. Arba'ata asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari. 10 hari. 4 bulan 10 hari itu adanya di ayat 236. Sementara semula dia 1 tahun. Ya. Mata'an ilal hauli. Jadi seharusnya mana? Yang 4 bulan 10 hari ini itu tidak dipakai, yang dipakainya hanya ini saja. Kenapa? Karena urutannya sudah tidak benar itu. Iya kan? Dijawabnya bagaimana kalau dikatakan begitu? Dari sejarah Itu sistematikanya tulisan manusia
Al-Quran kan bukan buku karya manusia, bukan. Allah mau letakkan di mana kan urusannya Allah itu. Mata Iya kan? Iya. Coba berangkat dari pertama. Quran turun duluan. Iya. Kemudian dibuat qawaidut tafsir. Qawaidut tafsir ini dibuatnya kapan? Sudahnya. Setelah Al-Quran. Berapa lama? Lama, ratusan tahun. Lama. Oke. Berangkat dari bahasa misalnya, bahasa. Kalau dari bahasa, kaidah itu baru dibuat pada masanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya kan? Farahidi itu kan 170. Sibawe 180. Berarti hampir 160 tahun setelah Rasul tidak ada, baru dibuatkan kaedahnya. Ya kan? Nah, acuan kaedah itu, acuannya apa? Ya. Bahasa. Bahasa, ya kan? Bahasa manusia untuk diterapkan kepada bahasanya Allah. Iya kan? Buat bahasa yang sempurna itu apa misalnya? Susunannya kalamuna lafdun mufidun kastaqim, kan? Fi'il, fa'il, marfu. Dibuat kaidah. Kalau al-fa'il marfu wal maf'ul mansub. Diterapkan, dicari ayatnya. Ternyata tidak pas. Ayatnya salah. Iya, wa idzibtala Ibrahim. Seharusnya Ibrahim rabbahu. Iya kan? Oh enggak, kalau yang begitu perlu takwil. Jadi akal manusia enggak sampai ke sana, maka perlu ditakwilkan. Jadi Ibrahim rabbuhu, Ibrahim itu maf'ul muqaddam. Rabbuhu fa'il muakhar. Ya kan? Oke. Ketemu lagi ayat sifah mausuf. Ya kan? Iya. Jadi kalau sifah mausuf kan harus sesama dia. Jadi kalau dia muannas semua. Iya kan? Kalau zakar, zakar. Ketemu ayat dia, ayat di dalam surah Al-A'raf misalkan ayat berapa ya? Ayat 76 ya. Inna rahmatallahi qaribun. Kenapa qaribun? Qaribatun. Ternyata tak bisa lagi gitu kan? Iya kan? Itu kan keapaannya itu. Iya. Iya, kelemahannya bahwa manusia sehebat apapun, setinggi apapun pengetahuan bahasanya, ketika berhadapan dengan apa? Dengan Al-Quran, tidak mampu dia menyelesaikan itu. Belum berhadapan nanti dengan al-wujuh wan nadhair. Ilmu al-wujuh wan nadhair. Ya, kalau dalam ilmu al-asbah wan nadhair. Ya kan, tokoh-tokohnya banyak kan? Dan Ghani apa gitu. Itu kan dihadapkan dengan bahasanya, kata-katanya sama tapi maknanya beda. Ada yang kata-katanya satu tapi mempunyai makna yang banyak. Itu tuh kalau dalam fikih itu kan namanya asbah nadhair itu juga fil fiqh ya. Al-muttahidah fi suwariha kata al-mukhtalifah fi ahkamiha wa ilaliha. Ya, asbah wan nadhair kalau di fikih. Kalau di sini kan Al-Quran al-wujuh wan nadhair. Iya. Bagaimana? Kata-katanya ummatun. Banyak arti. Ummatun itu ditemukan ada 52 kali. Iya. Maknanya Banyak. banyak juga. Banyak. Iya kan? Padahal kata-katanya satu. Likulli ummatin ajal. Apa itu? Iya, wa kadzalika ja'alna likulli ummatin. Iya. Iya kan? Apalagi gitu. Iya. Belum nanti yang sifatnya itu dia dua tapi maknanya satu. Iya, apalagi diterjemahkan dalam bahasa kita. Tambah jauh dia. Tambah jauh. Ya. Iya, maka kalau kita berbicara nanti
Al-Quran itu jangan diterjemahkan dalam bahasa kita, lebih kacau lagi dia. Parah. Lebih Ya parah. karena kita nggak punya bahasa sebetulnya kan, ngambil sana sini gitu kan, Betul banget. harusnya gitu. Iya kan? Iya. Nah, iya. Banyak contoh-contoh yang begitu itu kan. Nah, sampailah nanti kepada nanti kalau penafsiran itu dia sudah keluar dari kerangka bahasa. Ya. Ya, itu nanti standarisasi kita mengukur benar atau tidaknya penafsiran itu apa? Tafsir itu sama ada dia dengan takwil. Kalau tafsir itu kan al-kashfu wal idhah wal bayan. Tapi kalau takwil itu sarful lafzi anil ma'na al-asli ila makna ghairi kan, makna ghairi. Jadi berarti dipalingkan dia yang di sini ke tempat lain gitu. Ya, dipalingkan namanya takwil gitu. Nah, maka dalam standarnya nanti ada namanya takwil qarib, ada namanya takwil ba'id. Ya, yang mendekati kebenaran itu namanya takwil qarib. Jadi masih ada sentuhan bahasanya. Ya. Nah, sekarang nanti kita dihadapkan lagi, oh kalau begitu apa bedanya hakikat dengan majas? Benturan lagi dia. Ya kan? Hakikat itu kan itu. Majas itu Ungkapan. yang lainnya kan? Apa bedanya majas dengan takwil? Ya. Oke. Nah, kalau begitu tadi wujuh tadi itu maknanya sama. Kalau maknanya sama, berarti dia sama dengan mutaradif. Iya. Kalau nadhair diartikan dia banyak tapi satu. Iya. Nah, terus apa bedanya nadhair itu dengan mustarak? Iya. Ya kata anak-anak muda itu beti gitu. Beti. Kita bawa kemana-mana itu bukan bertemu ini, tapi bertambah jauh dia, merayap dia kan, itu namanya Al-Quran. Ya, itu namanya akar ujung-ujungnya wallahu a'lam. Itu sudah tidak bisa itu lagi gitu. Iya. Jadi tadi itu tekstual dengan kontekstual, ya, kemudian hukum Islam itu hanya sekedar apa? Sebagai sebutan saja karena sebetulnya dianggap tidak ada. Kemudian antara tadi itu ibadah seseorang dengan apa? Dengan keseharian. Iya, pemikiran. Itu beda itu. Kalau ibadah itu kan masalah pribadi dia. Iya, kesolehannya. Ya, kalau saya tulis itu Al-Quran membentuk kesolehan hakiki. Jadi buku kan buku saya ada itu. Jadi Al-Quran itu ketika kita ingin terapkan dalam keseharian kita, itu kita harus bisa membentuk pribadi kita sesuai dengan Al-Quran itu. Itulah namanya kesolehan hakiki. Taat dia. Taat. Maka di dalam dunia filsafat itu, kalau orang itu tidak taat, tapi dia bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa, ya kan? Apakah kita akui keluar biasaan itu? Itu pernyataannya Abu Yazid Al-Bustami kan dalam tasawuf itu. Kalau kamu lihatkan orang seseorang, dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa, tapi dia bisa terbang ke langit. Iya. Itu apa itu? Apa namanya? Bisa istirahat, bisa apa gitu kan? Iya. Jadi ketaatan pribadi dengan pemikiran tidak bisa kita satukan, tidak bisa. Sendiri dia. Ya. Tapi ketaatan itu bisa tidak mewarnai pemikiran dia? Harusnya atau bisa. Ketika dia ibadah,
Justru dia mikir yang tidak-tidak itu. Dapatnya dari situ. Iya, jadi dia khusyuk ibadahnya gitu kan. Tapi kalau siang hari nyeleneh mulu misalnya gitu kan. Jadi ibadahnya itu khusyuknya apa? Memikirkan yang tidak-tidak itu tuh bagaimana? Nggak bisa, indikasinya kan? Nggak bisa. Ya, karena nanti membentuk apa? Ini orang ya. Ada orang yang ada banyak tak tidur malam-malam di ibadah terus. Tapi ketika diajak berpikir, beda kok, bedanya jauh betul itu kan. Nah, apakah pertanyaan ini? Kalau dulu pernah guru saya dulu, kita belajar ini niatnya apa? Ibadah. Niatnya supaya saya punya pengetahuan. Dengan pengetahuan saya berharap saya bisa berperilaku dengan baik, berpikirnya baik, ya kan? Berarti kita belajar bukan untuk supaya saya pandai berdiskusi, supaya saya pandai berdialog, supaya saya pandai menyalahkan orang lain, supaya saya pandai menyanggah argumentasi orang lain, supaya saya itulah. Itu ya. Nah, jadi kalau saudara luruskan niat itu. Luruskan niat itu. Kalau tidak, nanti ilmu yang saudara peroleh itu melaknat saudara. Melaknat itu. Jadi kalau sudah ilmunya sudah melaknat dia, itu tidak bisa diajak bicara lagi orang itu. Kita ajak diskusi, pokoknya ini. Nggak bisa. Nggak mau kalah. Ya, kenapa? Salah niat. Nah, kita salah niat, itu hawa nafsu yang sudah diikuti. Saya tanya guru saya, itu dasarnya apa? Dia bilang, ayat berapa? Ayat 71 surah Al-Mu'minun ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Dia berlari. Jadi sudah ada terus dia lari belok itu tadi itu ya. Itu kemudian Nusron Wahid dimasukkan itu seserah lagi. Jadi kalau yang standar ilmunya oke lah gitu. Ini kalau ilmunya nggak standar ya salah lah gitu. Ya. Jadi kalau yang kecil jangan dibesarkan gitu ya. Terlalu tinggi. Ya, jangan dibesarkan. Iya. Jadi orang begini-begini biasanya nanti pada akhirnya berubah. Ya, berubah dia. Almarhum Pak Harun itu kan sangat rasional, nulis Islam rasional. Pokoknya kalau dulu dituduh dia Mu'tazilah, nggak apa-apa katanya. Kalian belum banyak belajar saja, tapi belajar dulu nanti seperti saya juga gitu kan. Di kelas gitu. Cara dia belajar itu ya. Nah, ketika dia banyak hal-hal kita nggak nyambung. Dulu fakultas dakwah mau didirikan, dia bilang tidak. Dakwah itu bukan ilmu. Dakwah itu hanya teori. Jadi tidak perlu kita fakultas dakwah. Terus yang tua-tua itu katakan, Pak, kan di Jogja sudah ada fakultas dakwah. Oh, Jogja beda. Ada Hasbi di sana kan. Pak Hasbi itu ditakuti orang. Maka apapun yang diomongin dia, tidak ada yang berani melawan dia. Nah, di sini tidak ada Hasbi itu katanya. Kita ingin jadikan prodi di Usuluddin itu jadi fakultas gitu kan. Nah, tapi di Usuluddin itu kan ada Pak Zaini Muhtaram. Zaini Muhtaram kan direktur waktu itu. Direktur. Saya bilang, Pak, ini kalau tidak ada SK dari atas, tidak selesai diskusi ini. Fakultas dakwah tidak akan berdiri. Oh begitu Pak, iya. Berani nggak Bapak mengeluarkan itu? Ya kan gitu. Ya. Coba kita sekali lagi lah kita diskusi lagi gitu kan. Dia turun diskusi, kumpulkan dosen-dosen Usuluddin semua. Saya kebetulan dapat buku namanya Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah.
pengantar ilmu, bukan pengantar metode dakwah. Hmm. Pengantar ilmu dakwah. Ilmu dakwah. Jadi saya bawa, kebetulan beliau di sebelah saya itu. Ketika diskusi-diskusi, bukunya saya sengaja saya begini kan. Di masanya itu. Bapak Harun. Iya. Lihatnya gitu kan. Kok ini dakwah gitu kan. Ada ternyata. Masih juga. Nah terima. Oh belum. Nah juga. Ada dikeluarkan SK buatlah fakultas dakwah. Ya sudah kalau begitu ya sudah saya ngalah dia orangnya lepas-lepas saja begitu kan. Dia tidak pernah dendam, tidak pernah apa. Mau selesai S1. Mau selesai S1. Nah, kita harus pikirkan S2-nya kemana mereka? S2 dakwah kan? Nah, gitu kan? Jadi sudah diinformasikan Pak Harun bagaimana ini. Terus saya dipanggil, sini kenapa? Tolong buatkan selapus S2 Fakultas Dakwah. Oh begitu Pak. Jadi dakwah ini sudah jadi ilmu sekarang. Gitu dia. Kamu Nusuk juga. ya nusuk juga pelan gitu. Iya buatkan gitu kan. Saya buatlah kurikulumnya. Aku dosen-dosennya siapa. Beliau itulah yang kemudian merubah itu. Jadi kita itu jangan berpikir saja katanya. Kita harus kembali kepada teks. Fikih, jangan pikir saja perbedaan-perbedaan. Teksnya mana? Mulai disuruh ngajar Bidayatul Mujtahid. Gitu. Pak Muslim suruh Al-Ibana. Oke. Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Pak Satria Al-Qadha. Saya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dengan takhrijul hadis. Jadi harus belajar gitu. Kan saya belajar Pak, saya bilang kali ini bukunya kan harus 4 mazhab. Iya. Iya kan? Terserah. Yang penting dijadikan dia 2 semester. Sangat hebat nih. Kalau pikir harus berubah kan? Jadi faedah fikih itu 1 semester pengantar kan? 16 kali pertemuan jelaskan semua yang terkait. Nanti kedua studi apa? Studi teks. Studi teksnya muqaranah. Termasuk pasukan Jawa itu kena itu. Jadi kaidah yang mazhab Hambali semua belajar gitu. Ambil satu ini baca, diskusi gitu. Ya kan? Itu saya bilang sama Pak Satya almarhum. Pak, saya bilang, kok berubah sih Pak Harun? Gitu kan? Itulah mungkin katanya karena orang itu makin tua itu Matang ya. makin matang dia kan? Iya, matang. Oke. Tapi di kelas masih. Ya kan? Kenapa dia berubah menjadi sufi itu apa sebabnya? Sufi. Pernah tahu? Nah ya. Itu dia dipindahkan tempat tidurnya dari ranjang diturunkan ke bawah oleh jin. Pengalaman. Jin ini. Rumahnya situ tuh. Iya, menurunkan situ. Iya. Baru percaya dia. Sama istrinya. Kok saya di bawah? Saya tidak pernah tidur di bawah, di atas. Kata kawan-kawan Pak Aziz, Pak Wahid dulu kan, Pak Wahid. Itu jin mungkin. Tidak ada jin itu. Dia kata saya jin. Karena Al-Quran ada surah jin. Iya suratnya ada jinnya lah. Coba. Iya kan? Masih. Masa dia gitu? Sudah setengah bulan, setelah itu setengah bulan atau 3 minggu, dia bukan dipindahkan ke bawah, dipindahkan ke tengah rumah. Berarti keluar dari kamar itu kan? Dibangun, kok saya di sini gitu kan? Gitu kan? 2 kali. Iya. Mulai berubah gimana? Iya, sama istrinya. Kok mana katanya kau tinggal luar situ? Jadi bapak keluar katanya kan? Kan sering tahajud kan? Ya. Terus keluar, enggak, saya tidur di dalam, keluarnya di sana gitu kan? Nah gitu. Terus ceritakan, ada yang punya pengalaman begitu. Pengalaman ada teman-teman kita, pengalaman jinnya ini kebetulan jin Betawi. Pakai jengkol. Iya, dan ada kawan kita renov rumahnya, enggak pamit dia, enggak pamit dengan itu. Iya, dia panggil ada K dari Bogor dipanggilnya, yang ahli itulah gitu, tim-timnya gitu. Kenapa ini jadi tukang-tukangnya?
itu diacak-acak sama jin itu. Ada satu yang dipindahkannya sampai di pinggir emper-emper jalan, sedang tidur. Jadi kita tidak berapa mobil kan? Iya, kata Kiai itu kamu tidak pamit. Dia banyak di sini, beranak pinak di sini. Ya, terus jadi ngomong sama dia dialognya. Siapa nama kamu gitu kan? Dengerin itu. Nama saya PI gitu. Syafi'i maksudnya kan, Betawi kan PI. Dari mana ya? Betawi saya. Sekeluarga dia kan gitu. Kata Kiai itu, kita mau bersahabat atau mau kita perang? Kiai nantang ya Kiai. Ya. Jadi kalau kita bersahabat, terus kata tuan rumah, bikinkan kopi sekarang. Kopi kita. Kalau kamu mau bersahabat, minum itu. Kalau tidak berarti kita perang. Kamu saya buang jauh-jauh. Jangan, katanya kan. Jangan, kita bersahabat, saya mau bersahabat, tenang-tenang saja lah gitu kan. Dipindahin, yang benar-benar dipindahin gitu. Nah, yang ahli begini nih, itu Mbah Anom. Abah Anom ini kalau kelas Pak Harun dikasih kiai tidak nyambung. Nah, bisa. Jadi saya sama Pak Aziz, Pak Wahid dulu coba Bapak pergi ke Mbah Anom. Mbah Anom mungkin dia punya pengetahuan itu, karena umurnya kan seumur itu kan. Iya, itu coba di sana. Pergi dia sana. Dia tasawufnya kan sudah kuat sekali. Dia ngajar kan, pemikiran tasawuf kan dia ngajar itu. Kalau apa gitu sudah tahu dia. Nah, dibentuklah sama Mbah Anom. Berubah total itu. Jadi pemikirannya sudah tidak seperti apa. Jadi jangan mengira ketika dia umur akhir itu masih dalam bentuk apa? Ya, kalau dulu sebutnya kan rasional bukan liberal, bukan. Nah, sekarang sebutnya liberal gitu. Ya, sampai dikelarin dengan Mu'tazilah segala macam. Ya, belum apa-apa. Kalian belum banyak baca aja. Kalau sudah banyak baca juga seperti saya. Akhirnya dia berubah. Iya, jadi kita ketemu gitu kan. Saya juga nggak tahu Tuhan punya apa, punya kuasa ya. Jadi begitu dia menikah kan saya yang ganti dia. Iya, saya suruh buka sana S2 di sana, buka semua S2 kemana-mana itu. Kamu buka sana, saya masa yang muda pak, enggak, buka sana. Nah ini kita kalau ngajar, kita ngajar Jogja apa? Jogja ngajar, Surabaya, terus ujung Pandang. Bu Pandang ini yang jagain kan Bu Rosdiana. Ya masih ada kan Bu Rosdiana kan? Iya. Jadi gitu terakhir itu saya mau ngajar kata Pak Arun, biar saya dulu minggu ini, bahkan minggu depan aja gitu kan. Tolong kasih tahu, saya telepon kan Surabaya, Pak. Minggu ini tidak jadi. Waktu itu masih Toha Hamim. Ya, Profesor Toha Hamim sekarang udah stroke ya. Sudah bisa. Ininya apa? Daya ingatnya sudah Hilang. Sudah tinggal 6%. 6%. Ya, karena nikotin rokok. Yang ngerokok bagaimana hati-hati. Karena keluar. Lokomotif. Ya, sudah enggak ini lagi lah, sudah enggak kenal orang, enggak kenal apa gitu. Maka kalau sekarang profesor juga harus pinggir itu, sana yang protes dulu kan. Masa profesor dari rumah karena sakit-sakit begitu suruh pinggir? Ya kan? Sekarang kan ada itu aturan itu kan? Iya. Tapi sudah dicabut kan sama tiket sudah dicabut. Nah, itu apa? Istilahnya pola pikir itu nanti dia berubah. Ya. Itu juga contohnya kan Imam Al-Ghazali. Iya. Ya kan? Berubah gitu. Dia temukan sesuatu itulah katanya miftahu kulli syai'. Dzalikan nur wa miftahu kulli syai' itu. Nah, dalam perjalanannya tadi dikatakan sekian ribu tahun yang tadi itu ya akal itu dikalahkan oleh agama. Itu kalau kita ingat dengan apa, dengan ayat 5 dan 7 sampai 7 surah Shad. Dakwahnya Nabi pertama itu ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, Abu Jahal terus bertanya kepada Rasulullah,
Ya Muhammad, katanya, "Madza turidu minna?" Apa yang kamu minta dari saya? Kata Nabi Muhammad, "La uridu minkum illa kalimatan wahidah." Pernah minta banyak, minta satu kalimat saja. Kalau begitu saya sampaikan sama Quraisy. Nah, kata Rasulullah, itu yang saya tunggu. Saya kan tidak punya masa. Kalau gitu saya dikumpulkan di Bukit Sofa itu. Begitu sudah terkumpul, Abu Jahal naik dia ke bukit itu, dia katakan, "Ya ma'syara Quraisy, hadza Muhammad. Talaba minna kalimatan wahidah." Sekarang kita tanya, "Ma hadhil kalimatul wahidah ya Muhammad?" Muhammad katakan, "La ilaha illallah." Marah semuanya. Iya, ternyata ini menghancurkan tradisi ya. Iya kan, tradisi bertahun-tahun Tuhannya 350 kok dirubah gitu. Nah, turunlah ayat itu. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajab wa anqalaba al-mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Terus ujungnya itu, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf." Ma sami'na bihadza ay bihadzal ilahil wahid. Kami tidak pernah mendengar bahwa agama terakhir, maksudnya dinisbahkan kepada Nabi Allah Isa, bahwa Tuhan itu satu, nggak pernah. Ya, nah, disitulah katanya mulai ajaran apa? Trinitas itu. Ya, jadi kalau dikatakan itu satu, in hadza illa ikhtilaf. Jadi kalau begitu yang disampaikan oleh Muhammad ini hanyalah kebohongan belaka. Ikhtilaf artinya iftira. Ya, al-kadhib. Jadi bagaimana merubah peradaban itu ya? Yang tadi itu kan dikuasai sekian lama, kok ribuan tahun kok bisa berubah dia? Ya, nah, itu perubahan ya. Kalau kita menyebutnya dengan istilah al-hadarah. Peradaban. Iya, ada buku bagus, Al-Qur'an wal Hadarah al-Islamiyah. Dulu kita ringkas dan kita jadikan sebagai apa? Topik seminar internasional kita ketika kita musabaqah internasional yang kedua itu. Ya, di Al-Qur'an dan peradaban. Ya, bagaimana melakukan satu apa? Satu perubahan ya. Perubahan total gitu. Nah, terus tadi contoh tadi itu yang apa? Contoh penafsiran liberal tadi kan, apa begitu. Itu di dalam Al-Quran kan dalam surah apa? Al-Ankabut, surah apa gitu. Itu atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Ya kan? Dalam satu ayat-ayat lain, wa tadharuna azwajakum. Iya. Itu menyalahi kodrat atau tidak? Menyalahi kodrat. Bagaimana itu dikatakan kodrati itu? Iya. Tuhan itu menciptakannya pasang-pasangan, tidak ada. Dalam surah apa? Surah Az-Zariyat ayat berapa? Ayat 39. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Jadi dia baru tahu di balik penciptaan yang berpasang-pasangan itu kalau dia sudah mengalami itu kan. Iya, perempuan mana tahu dia perempuan di balik penciptaan laki itu ada hikmahnya. Laki juga tidak tahu ada perempuan dijadikan hikmahnya. Kalau sama-sama satu jenis, apanya ini? Ya, ya kalau dikatakan Nabi Allah Lut itu, ya, yang sekarang sungai mati itu, Bahrul Mayyit, laut mati itu. Di bawah itu sekarang masih ada lengkap rumah-rumahnya yang dulu dibalikkan oleh Allah itu. Masih ada itu di bawah itu. Maka sungainya disebut Bahrul Mayyit. Kenapa? Karena begitu dibalikkan itu semua yang ada itu mati semuanya.
Masih ada itu. Sekali-sekali ke Jordan gitu kan. Iya, lagi ke Jordan gitu. Iya. Dan Allah jadikan laut itu, ya, laut itu zat asamnya melebihi air yang ada di tempat lain di dunia ini. Kalau di tempat lain itu hanya paling tinggi itu 0,8, 0,10 katanya. Katanya asinnya itu ya, keasinannya sampai dengan laut-laut itu sendiri. Zat garam. Iya, zat garamnya berapa? Kali ini sampai 400 dia. 400. Bukan asin banget. Kita tidak bergerak apa-apa, kita terapung aja. Tidak tenggelam. Tanpa kita bergerak apa-apa. Tanpa pelampung. Tanpa itu terapung aja. Nggak ada pelampungnya sama sekali. Baca Quran. Bisa mas? Betul. Dan itu hanya di laut itu. Baca Quran. Danau Iya. laut mati. Ada laut mati itu kan, jadi dia di lingkaran itu. Jordan, Israel. Iya. Ini gunung, sebelah sini Israel. Iya. Dari sini itu. Jordan. Nah karena Jordan ini dikenal negara Arab yang paling aman dan tidak pernah terjadi kerusuhan apa-apa, investor masuk. Jadi sepanjang pantai itu dibuat hotel-hotel yang apa? Mewah. Yang mewah-mewah. Cottage. Yang $1.000 sekamar, satu malam $2.000, $3.000. Bisa turisme. Ya, kita Nyoba. Lumpurnya pun dijual, lumpurnya gitu ya. lumpurnya ini dijual. Bisa ya. Di lumpurnya untuk yang mukanya plek-plek itu, Sembuh. digituin aja. Nanti setelah itu disiram sama air. Gila. Ya, subhanallah gitu kan. Ya, subhanallah. Tafsirnya fi adnal ardi. Fi adnal ardi wa hum maghrib masqal. Ya, di bawahnya itu. Jadi masih dilakukan penelitian itu. Ya, di situ kan banyak kan. Ada Ashabul Kahfi, apa di situ. Jadi memang masih pusat kajian sejarah purba lah gitu ya. Sejarah purba. Nah, di samping ya yang sifatnya peperangan Nabi itu kan, ada peperangan namanya Mu'tah. Yarmuk. Kalau Mu'tah kan Nabi nggak ikut ya. Diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib, terus Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Thabit. Itu kan gugur di situ semua. Ali. Ya. Jadi kita masuk situ. Jadi di apa? Ya beda dengan Saudi ya. Jadi makamnya di ini kan gitu. Dan memang harumnya asli, bukan harum dikasih minyak. Ya saya kan bilang ente kasih minyak di sini nih, kasih sebarang itu. Wallahi. Allah. Ya kita buka gitu kan harum gitu kan. Wallahi gitu. Ini syuhada katanya kan. Ya, kan orang sama Ka'bah itu kan. Ka'bah katanya dikasih minyak. Kan enggak. Asli. Iya, batunya ini kan asli. Ya, kalau yang itunya apa? Kiswanya lain lah dibuat itu kan, setahun 2 kali diganti gitu. Ya, jadi dia dibuat begitu. Jadi yang model-model begitu. Jadi bukan dia kodrati. Kalau yang khunsa muskil itu beda. Khunsa muskil itu memang ada 2 kelamin dia. Lahir dengan keadaan 2 kelamin. dan aktif dua-duanya. Bukan, iya. Dan dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif. Maka dalam ilmu waris, kalau memang nanti wanita itu dalam posisi hamil, itu diprediksi yang ada dalam perut itu 6 kemungkinan. Lahir dia laki kembar, Laki dengan laki. lahir dia perempuan kembar, lahir dia kembar, 1 laki 1 Perempuan. lahir 1 laki, lahir 1 perempuan, lahir khunsa muskil. Nah, kalau sudah khunsa muskil, itu begitu dia lahir kok ada kelaminnya 2, kan ini warisan mau dibagi ini. Iya. Iya kan, mau dibagi, sudah diprediksi. Ternyata kelaminnya 2. Fikih terus berikan apa kontribusinya. Tunggu, begitu dia lahir, mana yang keluar duluan?
Karena ada sekian jam gitu kan, pasti dia buang air kecil. Dari mana? Keluarnya dari laki, dihukum kan laki duluan. Ternyata keluarnya sama-sama ya. Baru sama kira. Pusing gitu. Pusing. Ditunggu ditanda. Banyak kan? Nah ditunggu dia yang kedua, banyakkan yang mana? Ternyata banyak yang laki, diputuskan laki. Perempuan putuskan laki. Ternyata ditanda sama. Ya, subhanallah. Sama muskil. Kekuasaannya Allah ya. Muskil. Tunggulah nanti prosesnya agak lama itu. Prosesnya agak lama, ditunda sampai dia ada indikasi. Nah tadi itu kecenderungan. Ya di orang yang laki dia mau jadi perempuan, ya, itu kecenderungan penyakit itu. Penyakit. Ya, atau dia perempuan, dia maunya jadi laki. Ya, apa gitu. Ya. Nah, maka dibuatlah kalau yang dari laki ke perempuan mudah. Iya. Tinggal potong selesai. Kalau perempuan. Perempuan dari laki. Sekarang sudah di ini kan. Beberapa tahun yang lalu sudah mulai dibuat bagaimana perempuan bisa jadi laki dan dia memiliki kelamin seperti laki. Tanam. Ya, jadi dibuat sekarang tuh. Jadi diproses dulu nanti hormonisasinya. Jadi dibentuk hormon si perempuan itu supaya dia bagaimana dengan suntikan dengan apa supaya dia menjadi laki. Nah, nanti dibuatkan alatnya. Iya, potongan dari mana? Wallahu a'lam. Tunggu nggak? Karena nggak salah gitu. Kalau nggak berhenti Iya. Katanya di Jerman sedang diteliti. Bisa tunggu Pak. Iya. Jadi tinggal disambungkan syaratnya. Nah sekarang karena yang disambungkan itu bukan milik dia, ini yang sedang dipikirkan sekarang. Hukumnya ya. Kalau misalnya ada seorang suami dipotong sama istrinya, dikembalikan lagi, ya, itu nanti dikasih cairan dulu. Yang jago itu kan di sini, namanya Dr. Abdul Manaf, orang Sumatera Barat. Bisa sambung. Jadi dia kasih apa dulu, bedah saraf ya, kasih cairan supaya sel-sel ini tidak mati. Sel tidak mati. Itu jaraknya dulu 6 jam, sekarang bisa 12 jam. Jadi dibiarkan saja tidak dioperasi, nah apa-apa, sel ini tetap hidup. Saya tetap hidup. Saya pernah menyaksikan seorang wanita dia kerja di pabrik roti. Roti hayal dia tugasnya roti yang sudah matang itu masuk gitu, potong roti tawar itu. Kan ada pisaunya gitu. Bukan rotinya yang masuk, tangannya yang masuk, gitu. Gerendel itu. Ya, iya. Saya pas di rumah sakit itu masuk, kenapa gitu? Tangannya udah hampir lepas itu. Nah, dokter Lukman itu terus perintahkan ininya dikasih apa? Cairan dulu. Terus di biusnya ya ini aja. Dia saksikan bagaimana disulam kembali ini, mengembalikan ini sarafnya. Kalau nggak kembali sarafnya kan nggak bisa begini dia. Ya, nah begitu juga yang tadi itu yang laki-laki, yang perempuan menjadi laki tadi itu. Sambung. Disambungkan itu. Ya, jadi kalau ada jual ginjal nanti ada juga yang jual itu nanti. Bisa custom ya, ukurannya bisa diatur. Custom. Nah, itu ketahuan. Itu kan tantangan. Ya kan? Bingung. Kalau bisa tidur sembarangan bisa hilang. Tantangan kalau yang kita saksikan itu dia memang laki, tapi dia jadi wanita. Mencong. Mencong itu dia punya anak, punya istri itu di rumah. Anak carinya Cari nafkah. cari Mangkal. saja. Tindak tanduk. Iya. Kenapa? Karena hormonnya itu. Jadi ada yang orang tuh banyak hormon perempuannya daripada lakinya. Ya, jadi akhirnya terbawalah dalam bentuk
perilakunya itu, gayanya apanya gitu dari SBY itu. Allahu a'lam. Allahu a'lam gitu. Kemudian apalagi tadi ditanyakan pengkategoriannya tadi ya. Ya, kategori. Kategori dimasukkan kategori liberal itu apa? Pola pikirnya, ya, metode pemahaman yang disampaikannya, mungkin banyak itu kriteria-kriterianya banyak. Itu kan berangkat dari pola pikir ya. Pola pikir dan pemikiran. Jadi ciri-cirinya apa? Ya. Jadi dia disebutkan masih bersandar kepada teks atau tidak. Kalau masih teks dia berarti penafsirannya kan. Nah, kalau dia tinggalkan sama sekali, itu namanya radikalisme dalam penafsiran. Ya, radikalisme penafsiran. Jadi apakah betul di Pasca sedang ditulis satu tesis tentang kajian tafsir fi dhilal Quran Sayyid Qutb. Kebetulan saya bimbing. Sudah apa? Penyelesaian akhir lah mungkin. Sudah saya koreksi, sudah itu. Jadi apakah betul Sayyid Qutb itu ya, karena dia ikhwanul muslimun dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran itu mengarah kepada tafsir yang liberal. Ya, jadi harus dibedakan antara liberal dengan moderat. Harus dibedakan itu. Ya, dia teliti sekarang itu. Di ayat-ayat jihad misalnya, itu ditafsirkan apa memang sesuai dengan konsep ikhwan muslimin, inil hukmu illa lillah, atau bagaimana? Nah, terus ada juga yang meneliti penafsiran Sayyid Qutb itu tentang gender. Ada yang berkaitan dengan wanita. Ya, apakah dia memang ya masuk dari itu memberikan apa penafsiran yang lepas dia kan? Gender dalam arti kata musawah itu dalam arti kata emansipasi itu atau emansipasi yang batasan-batasannya itu ditelitikan dengan bukti data. Ya, data itu teks penafsiran itu ya, teks penafsiran itu ya, sama dengan apa bin Ashur itu dia dikenal pada masa dia itu kan masa pergerakan Tunis. Ya, Tunis masih mencari pola politik. Pola politiknya apa gitu. Iya, ternyata pola politiknya itu politik identitas namanya. Iya, yang penting kita tonjolkan dulu, nih kita di sini nih. Di sini baru bermain nanti kan. Itu dikaji sekarang. Ya, namanya tafsir identitas. Jadi dia menafsirkan itu apakah ada hubungannya dengan ya kepentingan politik pada waktu itu, karena dia dalam posisi apa? Posisi